Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad hadza. Para wali santri, para hadirin, para ustadz yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam majelis kita yang mulia ini di pagi hari yang begitu cerah campur setengah panas ini, maka kita duduk di sini untuk acara syukuran, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita dalam setiap harinya, dalam setiap detiknya. Miliaran triliunan nikmat Allah berikan kepada kita ini, sampai saking banyaknya seakan-akan kita ini nggak pernah dapat nikmat apa-apa, karena sudah menjadi fitrahnya manusia. Manusia itu punya fitrah bosenan. Likulli jadidin ladzi. Kalau perkara itu masih baru, maka terasa indah betul. Kalau kita beli motor, motornya masih baru, maka motor tadi tampak indah, masuk dalam mimpi. Itu dicuci setiap hari, dibawa ke tempat cucian, gak dipinjamkan siapa-siapa, difoto, dimasukkan dalam statusnya. Ini kalau masih baru. Tapi kalau sudah agak lama sudah mulai biasa. Lama lagi bukan hanya biasa, sudah bosan. Lama lagi melihat motornya, pengen muntah, pengen cari motor baru. Itu manusia. Masya Allah, kalau orang itu baru nikah, pengantin baru, maka Masya Allah indahnya itu luar biasa. Hari-hari awal, sehari, 2 hari, 3 hari, itu seakan-akan dunia itu milik mereka berdua. Yang lain itu semua ngontrak semua. Semua yang jelek tampak indah, sampai kentutnya istrinya pun lebih wangi daripada minyak misik. Ini awal. Wes, kalau awal itu Masya Allah bebas, longgar hatinya itu. Lama-kelamaan sudah mulai kurang indahnya. Lama-lama lagi mulai biasa. Sudah nikah 50 tahun bagaimana? Melihat istrinya pengen nyari tukar tambahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sifatnya manusia. Bani Israel itu
itu diberi makanan dari surga, namanya manna wassalwa. Ini makanan dari surga yang enaknya, kalau mereka itu makan itu seakan-akan darahnya itu berhenti, saking enaknya. Kalau makan itu Masya Allah merinding semua, saking enaknya. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bosan. Akhirnya mereka bilang Nabi Musa, ya Nabi Allah, makannya kok mana salwa terus, saya pengen sayur-sayuran, bosen makan kayak begini. Jadi manusia itu memang dikasih apapun itu bosen, kurang lagi. Maka di surga nanti Allah itu faham betul sifat manusia dan Dia yang menciptakan. Maka di surga itu kalau nikmat itu masih sama, nanti bisa bosen. Maka surga itu dinaikkan nikmatnya. Makan 1 apel enak, 2 apel lebih enak lagi, 3 apel makin enak, 5 apel semakin enak, ditingkatkan. Kalau sama, bosan juga di surga. Mukanya pun dirubah. Di surga itu ada orang itu makan pisang, makan lagi, makin enak, makan lagi, makin enak. Sampai oleh mereka ditegur, Tuhan, sudah begitu banyak makannya Tuhan, baru sedikit, banyak. Lihat belakang itu. Ketika dia nengok belakang, ternyata kulitnya sudah 1 gunung. Allah. Jadi di surga itu harus ditingkatkan. Kalau nggak ditingkatkan nanti berubah enaknya, jadi bosan juga. Maka setiap hari Jumat itu ada namanya Yaumul Mazid, hari tambahan. Itu malaikat-malaikat nanti akan datang ke rumah-rumah kita, insya Allah di surga. Amin. Maka mereka mengatakan ukhruju fahada yaumul mazid. Ayo keluar dari rumah, hari ini ada tambahan bonus dari Allah. Maka mereka ditaruh satu tempat yang begitu indah, disediakan kursi-kursi, duduknya seperti soft seperti ini. Nanti softnya waktu itu sesuai soft mereka ketika sholat Jumat. Kalau Jumatannya depan, nanti waktu itu depan. Kalau Jumatannya itu tengah-tengah, ya tengah-tengah. Kalau Jumatannya di parkiran, ya paling belakang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Yaumul Mazid tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, kepada kita insyaallah. Allah berfirman, saluni fahada yaumul mazid. Hai hamba-hambaku, mintalah kepada aku akan beri tambahan kepada kalian. Mereka bingung minta apa ya? Apapun sudah ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu pengen kerentek aja sudah datang, mau minta apa lagi? Sudah ada semua. Maka mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang kau minta kami untuk meminta kepada engkau, kami minta ridhomu saja ya Allah. Yang nikmat lain sudah diberi semua, sudah minta ridhomu aja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hei hamba-hambaku, kalau saya belum ridho kepada kalian, tentu kalian tidak saya letakkan di sini. Letak kalian di neraka sana. Tinggal di sini, duduk di sini menunjukkan saya sudah ridho pada kalian. Minta yang lain. Minta lagi. Akhirnya mereka itu tanya pada para ulama, Ayai, minta apa lagi nih? Sudah dunia sudah ada semua, apapun sudah ada, minta yang enak-enak sudah ada semua, ridho pun sudah dapat, minta apa lagi? Bingung mintanya. Kalau sekarang itu bingung memberinya. Kalau di surga itu bingung mintanya, saking sudah ada semuanya. Maka diajari sudah minta supaya bisa melihat Allah. Maka mereka mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, kami pengen melihat engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan zatnya tanpa ada hijabnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan zatnya dan mereka mendengarkan langsung firman Allah dari Allah sendiri, yang begitu indah, Al-Quran yang begitu indah didengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ahli surga itu menikmati nikmat saking nikmatnya itu sampai seakan-akan surga itu hilang semua. Allah. Istrinya yang jumlahnya miliaran itu hilang semua, lupa semua saking nikmatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tengah-tengah mereka sudah nikmat, selesai. Waktu selesai itu tubuh mereka berubah jadi nur. Sehingga satu dengan yang lain nggak bisa melihat. Imam Jarobeh itu melihat sampingnya nggak kelihatan, nur semua. Saking kena, masya Allah. Ketika melihat Allah tadi dapat berkahnya itu sampai tubuhnya itu jadi cahaya. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Istrinya tuh bingung, suamiku, kamu di mana? Saya di sini, kau yang kelihatan. Allah. Satu hari, 2 hari, nurnya mulai pudar. Ketika nurnya hilang, ternyata wajah suaminya 100 kali lipat lebih cakep daripada yang dulu. Allahu Akbar. Suaminya ngelihat istrinya berubah juga, ternyata muka istrinya lebih cantik lagi daripada dulu. Itu di surga. Setiap hari ditambahi lagi, cantiknya ditambahi lagi, nikmatnya ditambahi lagi. Setiap kumpul dengan istrinya, sekali kumpul 40 tahun. Subhanallah. Padahal wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Seharinya aja seperti 1000 tahun. Bagaimana itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Jadi kalau nggak diingat-ingat nikmat-nikmat Allah itu seakan-akan nggak dapat nikmat apa-apa. Nah, kalau kita tanya orang-orang, gimana Pak keadaannya Pak sekarang? Masya Allah banyak masalah. Masya Allah ini Pak, ekonomi saya, anak saya, ini saya, tetangga saya, istri saya, wes. Jarang nggak orang kita tanya gimana? Alhamdulillah banyak nikmat sekarang ini. Jarang, karena nikmat-nikmat yang lain itu sudah bosan. Padahal kita duduk di sini ini nikmat Allah besar. Di masjid itu nikmat Allah besar. Kita bisa bernafas, nikmat Allah besar. Kita datang ke rumah sakit itu melihat orang-orang yang nafasnya itu Senin Kemis tuh itu baru tahu, Masya Allah, ternyata nafas saja butuh uang 100 juta biar bisa bernafas. Sekarang ini Masya Allah nafasnya seger. Masya Allah, tidur pun nikmat Allah. Tengah-tengah bayang ngantuk itu nikmat Allah besar. Allah. Banyak orang-orang kaya itu beli obat-obat biar bisa tidur. Yang uangnya itu udah triliunan, miliaran itu. Banyak dia itu bingung gimana biar tenang, biar bisa tidur, susah tidur itu. Sampai ada satu jamaah itu dikirim di sana ke Jepang. Ada orang kayanya luar biasa mau bunuh diri. Ditanya, kenapa kamu mau bunuh diri? Ini Pak, saya ini sudah 2 bulan gak bisa tidur. Saya kasih obat bius, obat apa, gak tidur. Wes, saya bisa mati aja sudahlah. Padahal itu mobilnya aja itu 70. Allah. Masya Allah, akhirnya ditaskil, ditarghib dia, ditakan agama, masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, taklim, baca kitab itu, baca kitab Fadilah Amal, baca kitab bayan, pengajian, diajak pengajian. Ketika pengajian baru mulai langsung dia tidur. Maka dia kaget bangunnya, Masya Allah, saya ini sudah menghabiskan jutaan untuk bisa tidur, sulit. Datang pengajian baru duduk langsung sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, orang-orang Islam tuh hatinya tenang. Apalagi kalau istiqomah ke masjid tuh makin tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita akan syukuran. Syukuran apa? Syukuran ada anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran 5 juz. 5 juz itu sudah berapa lembar itu? Berapa ayat kira-kira? Setiap juznya 10 lembar. Kalau 5 juz berarti 50 lembar. 50 lembar itu sudah 100 halaman.
Masya Allah, ngapalkan Qul huwallahu ahad aja susah, apalagi ngapalkan 5 juz. Ini nikmat yang besar. Anaknya sendiri dapat nikmat. Itu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Itu musuhnya siapa Pak? Nabi Musa? Fir'aun. Nabi Musa itu doakan Fir'aun itu sudah biar hancur aja. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Jadi Fir'aun itu diajak pada agama, nggak mau diajak, langsung didoakan biar hancur. Tapi ketika didoakan biar hancur, Fir'aun itu nggak hancur, makin sehat. Malah bisa jogging pagi, bisa lari-lari, makin kurang ajar. Maka Nabi Musa itu bingung, ya Allah, ini Fir'aun menentang engkau terang-terangan, ngaku jadi Tuhan, sampai iblis pun itu jadi ngaku jadi muridnya. Jadi manusia itu kalau sudah nakal, sudah beling itu sampai pimpinan yang beling yaitu iblis pun harus sujud kepada dia. Masya Allah, Fir'aun itu makin hari makin sehat, makin didoakan hancur, diistighosai, bukan makin hancur, makin kuat. Maka Nabi Musa bingung, ya Allah, ini Fir'aun kok bisa kayak begitu, kenapa ya Allah? Allah berfirman, hei Musa, jangan kamu lihat Fir'aunnya, coba sekarang kamu datang, kamu lihat di gapura kerajaan Fir'aun, di gerbangnya itu ada apa? Ketika Nabi Musa ke sana, dilihat ternyata di gerbangnya Fir'aun ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hei Musa, karena di gerbangnya musuhku di Fir'aun itu ada Bismillahirrahmanirrahim, azab untuk dia saya tunda. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan di gerbangnya musuhnya Allah, itu bisa menangkal azab. Bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim diukir di hatinya hafid-hafid Al-Quran? Neraka pun gak akan mampu bakar mereka. Itu kalau Bismillah saja. Kalau 1 juz bagaimana? Kalau 2 juz bagaimana? Kalau 5 juz bagaimana? Masya Allah. Ada yang 10 juz juga tadi katanya. Jadi dirinya mulia, orang tuanya juga mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada zaman sekarang ini orang-orang yang di pondok yang belajar Quran itu tampak terbelakang zaman sekarang. Sehingga kadang-kadang orang itu minder. Pondokan itu minder. Zaman sekarang, zaman teknologi, masih ngaji Quran, masih dilanggar. Ini Masya Allah, kampungan betul, ketinggalan zaman. Maka kebanyakan orang-orang yang di pondok itu kadang-kadang sudah bingung orang tuanya, saking nakalnya anaknya dibuang ke pondok. Tapi nanti kalau di akhirat baru tahu itu fadilahnya. Fadilahnya anak yang hafid itu baru tahu. Itu dalam Tadhkirah Qurtubi itu diceritakan. Masya Allah, di akhirat itu ada orang ditimbang amalnya. Ketika ditimbang kurang 1 masuk surga, 1 lagi. Kalau dia subhanallah sekali aja masuk surga, sekali lagi. Atau dia melangkahkan kaki ke masjid, 1 langkah masuk surga, kurang 1. Tetapi sudah gagal, akhirnya diputuskan masuk neraka. Dia nangis, ya Allah, izinkan saya nyari amal ya Allah, 1 aja loh, 1. Sekali tasbih apa sekali tahmid itu. Maka Allah berfirman, ya, ini akhirat seharusnya tidak ada pembagian amal, tapi untuk kamu saya kasih, cari sana amal. Maka orang tadi nyari kepada orang tuanya, ibunya. Ibu itu orang yang paling sayang kepada dia ketika di dunia ini. Maka dia datang kepada ibunya, Bu, ada apa nak? Saya pengen lihat catatan amal ibu mana. Ini catatan amalnya. Dibuka itu Masya Allah, amalnya itu baik-baik, banyak yang baik. Maka anaknya mengatakan, Bu, kamu sayang dengan saya apa enggak? Ya sayang lah. Saya minta 1 ya, amalannya 1 aja, supaya kita nanti di surga bareng-bareng. Apa kata ibunya? Nah, amalan saya banyak nak, tapi saya nggak tahu mana amalan yang paling berat.
Nanti kalau saya kasih kamu satu, ternyata satu itu paling menentukan, saya kasih neraka nanti. Gak bisa. Minta ke ayahmu sana. Datang ke ayahnya, jawabannya sama. Gak bisa. Datang ke istrimu sana. Datang ke istrinya, jawabannya sama. Gak ada yang mau, dia putar-putar ke semua teman-temannya, minta amal satu pun gak dikasih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Hari di mana orang tua lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya karena takut dituntut. Istri nyari suaminya, suaminya lari. Waduh, kalau ketemu istri saya yang nuntut, kenapa dulu gak diajari tutup aurat? Lari suaminya. Ayahnya lari dari anaknya, takut dituntut. Kenapa dulu ayah gak ngajari saya agama? Lari itu, terus kejar-kejaran di sana. Maka dia sudah menyerah. Duh, ternyata satu amal, satu hasanah itu susah ternyata. Saya kira dulu tuh biasa aja, tasbih, tahmid tuh biasa aja. Ternyata begitu mahal. Satu amalan aja orang gak ada yang mau memberikan. Teman-teman akrab saya, teman bisnis saya tidak mau memberikan satu amal itu. Maka betul, dia jalan dalam lemes, Masya Allah. Tiba-tiba datang ada orang tuh negur, gak dikenal. Tuan, ya. Kok kalian lemes, kenapa? Saya ini cukup tambah satu amal masuk surga. Tapi saya nyari amal itu kemana pun gak ada yang mau memberi. Ayah saya, ibu saya, saudara saya, anak saya pun gak mau beri. Masya Allah. Maka orang tadi mengatakan, Tuhan, gak usah khawatir, saya kasih kamu amal satu. Lah, kamu tuh siapa saya? Ya gak, bukan siapa-siapa. Kenal dengan saya? Enggak kenal. Kenapa kamu kasih amal kamu pada saya? Ini loh kamu lihat. Catatan amal saya ini mulai balik umur 15 tahun itu sampai 70 tahun itu jelek semua. Gak ada baiknya, baik itu pernah sekali. Subhanallah, sekali doang seumur hidup. Jadi kebaikan saya cuma sekali, keburukannya jutaan. Saya jelas neraka, sudahlah. Daripada satu gak bisa nyelamatkan, sudah buat kamu aja lah. Allah. Maksudnya dia senang diambil itu amalnya, lapor pada Allah. Ya Allah, saya sudah dapat satu hasanah ya Allah. Dari mana kamu dapat? Allah Maha tahu. Dari fulan bin fulan ya Allah. Suruh sini dia. Dipanggil. Kenapa kamu berikan amal kepada orang itu? Ya Allah, kasihan ya Allah, dia itu muter-muter kemana-mana nyari amal, gak ada yang mau. Lagian amal saya cuma satu ya Allah. Maka Allah berfirman, saya lebih berhak kasihan kepada hamba saya daripada kamu. Sudah, kalian berdua pegangan tangan masuk surga bareng. Allahu Akbar. Jadi nyari satu hasanah di akhirat itu begitu sulitnya. Tetapi nanti orang-orang yang hafid Al-Quran itu Allah berfirman kepada mereka, Kif, kalian berhenti. Kif, berhenti, jangan masuk surga. Hatta tashfa'alin nas, sehingga kalian mensyafaati manusia. Jadi orang-orang alim itu nanti akan datang, orang tuanya itu dituntun sesuai dengan derajatnya masing-masing. Ada yang diberi syafaat orang hafid Quran 10, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta syafaat, tergantung ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Maka hari itu orang-orang itu ngambil syafaat. Ayahnya, cucunya, cicitnya, mbahnya dia bawa semua itu. Masya Allah, nanti orang tua satu baru ngelus dada. Masya Allah, kalau tahu fadilahnya anak yang hafid Quran seperti ini, tentu anak saya itu semua saya masukkan pesantren semua biar hafid semua. Kurang anak 2 itu kurang, saya kasih 10, bikin lagi 20. Nanti biar hafid semua, biar semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Bagaimana? Insya Besar Allah. bukan ini? Besar. Kalau sekarang belum terasa ini. Kalau sekarang kayak dongeng aja.
Nah nanti kalau di akhirat, lah, Masya Allah, ternyata investasi yang terbaik itu adalah masukkan anak ke pondok. Karena itu adalah menggembirakan kita ketika di dunia, juga menggembirakan kita ketika dikubur, menggembirakan kita ketika di mahsyar, menuntun kita sampai ke surga. Kalau anak kita menjadi orang kaya raya, itu menguntungkan. Kirim duit, transfer, kirim mobil, ajak umroh bareng, bikinkan rumah, menggembirakan. Ngurus ayahnya, ngurus ibunya, membanggakan. Tapi gak lama. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Tapi kalau anak yang soleh, yang alim, menggembirakan di dunia, menggembirakan di kubur juga ngirim pahala terus, sehingga kuburnya itu adem seperti ruangan VVIP full AC. Terus anaknya baca Al-Quran 1 juz, kirim ke orang tuanya, enak. Orang tuanya itu nanti di kubur tuh gembira, anak saya hafal 3 juz aja sudah lumayan, setiap hari ngirimin pahala ke saya. Kalau yang nggak punya anak yang soleh, yang hafid, kuburnya panas itu, nggak ada AC-nya, keringetan di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita syukuri hari ini, kita bikin syukuran supaya kita kembali ingat ada syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur Allah akan tambah lagi. Yang 5 juz syukur, Allah akan tambah jadi 10 juz. Yang 10 juz syukur, tambah dari 30 juz. Orang tuanya punya anak 1 syukur, tambah lagi 2 hafid semua. 3 syukur, tambah lagi. Tapi nih wala in kafartum, punya anak yang soleh, yang hafid kok biasa aja, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, bisa-bisa nikmatnya dicabut oleh Allah. Bagaimana? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.